Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial untuk Papa Dede Shop. Di tutorial ini saya akan memulai dari modul master. Sistem dari Papa Dede Shop ini adalah sebuah sistem yang berbentuk semi ERP, yang mana semi ERP ini kita harus setting dulu master-masternya. Di master dari sistem ini banyak sekali, diantaranya adalah ada untuk setting user, juga identity dari perusahaan, kemudian produk, kemudian supplier, juga customer. Ini yang paling penting. Saya mulai dari setting user. Di master kemudian setting user, di sini ada posisi. Position di sini sangat penting. Kami akan menentukan hak akses. Saya contohkan adalah sebagai administrator. Administrator di sini kita bisa mengatur hak akses dengan mengklik menu for this position yang warna biru. Ketika kita klik, akan muncul tampilan menu-menu seperti tampilan menu di sidebar. Contohnya jika kita menghilangkan checklist pada tulisan master ini, ketika kita back, otomatis masternya hilang. Master tersebut hilang ya. Sekarang kita akan munculkan kembali. Kita klik lagi sampai tanda birunya terchecklist. Kita back, masternya muncul. Maka oleh karena itu, untuk membatasi sebuah menu di dalam sebuah posisi, cukup Anda menceklis ataupun menghilangkan checklist pada kolom kotak checklist di sebelah kiri. Saya contohkan lagi, misalkan di sini ada tanda bintang, tanda segitiga ke bawah. Ini menandakan bahwasanya pada menu tersebut ada submenu. Di sini menu master ada submenu, yaitu setting user, identity, dan yang lain-lainnya. Di setting user sendiri ada tanda segitiga ke bawah lagi. Jika kita klik, maka akan menghasilkan menu submenu berikutnya. Jadi di dalam submenu ada submenu lagi. Ini jika diklik langsung ke halaman masing-masing, maka ini diusahakan tidak perlu diklik, hanya yang ada tanda segitiga ke bawah saja yang bisa diklik. Kalau misalkan yang diklik, nanti akan ke halaman position ya. Misalkan saya akan membatasi di setting user ini tidak ada menu user. Sekarang kan masih ada ya, masih ada menu user. Saya hilangkan, maka di sini nanti akan hilang. Terus saya back. Ini hilang sekarang. Tapi perlu yang menjadi perhatian adalah di setting user ini, jika Anda menceklis sebuah menu di bawahnya di dalam submenu, maka top levelnya pun, menu di top levelnya harus diceklis. Seandainya ini tidak diceklis, misalkan saya menceklis position dan user, kemudian setting user ini saya tidak checklist begini, maka akan hilang. Yang ini akan hilang karena submenunya sendiri hilang. Contohnya seperti ini. Nah, hilang. Jadinya nggak ada setting user di sini. Maaf, salah. Oleh karena itu, jika kita akan menampilkan suatu menu, dicek terlebih dahulu apakah top level dari menu tersebut sudah diceklis apa belum, supaya nanti tetap muncul gitu. Kemudian setelah setting menu dari masing-masing posisi selesai, kita bisa menerapkannya pada setting user. Kemudian pilih user. Di sini Anda bisa memasukkan user-user baru yang akan mengakses program kita. Tidak perlu semua karyawan memiliki akses, cukup karyawan-karyawan yang berkepentingan terhadap sistem yang mempunyai akses. Yang diperlukan pada akses di sini adalah contohnya
dengan nama gambar ya. Ini email gambar@gmail.com. Yang paling penting adalah isikan emailnya karena ini nanti untuk login. Kemudian isikan passwordnya. Adapun branch di sini, branch ini bisa diatur di master branch. Misalkan sebuah perusahaan atau Papade Desktop punya branch 2 ataupun satu ya, satu misalkan Jakarta. Isikan Jakarta dengan nomor telepon di Jakarta itu sendiri adanya apa gitu ya. Ini sebagai sebuah contoh. Dan saya balik lagi ke user. Di sini pilihannya hanya ada Jakarta. Kemudian project ini tidak perlu diisi. Ini karena belum ada kebutuhan ke sini, tapi saya bikinkan ada project dulu. Cuman ini memang belum dibutuhkan. Yang paling penting adalah email, password, juga ini position. Position dia sebagai apa? Apakah sebagai reseller, vendor, keuangan, atau yang lainnya? Kenapa? Karena position ini nanti menentukan dia bisa mengakses menu apa aja, sebagaimana yang tadi telah kita contohkan. Dan picture ini adalah gambar dari usernya jika dibutuhkan, jika tidak kosongkan saja, kemudian disubmit. Setelah user dan position telah dibuat, maka yang penting berikutnya adalah identity perusahaan. Identity perusahaan ini yang paling diperlukan adalah application name-nya, juga company. Karena ini nanti akan muncul di kop surat ya. Adapun opsional yang lain adalah seperti address, city. Ini juga diperlukan, cuman tidak mandatori. Hanya saja kalau ini dikosongkan nanti di kop surat jadi kosong juga. Seperti font, fax gitu ya, di kop surat jadi kosong. NPWP, web, kemudian yang lain-lainnya ini tidak dibutuhkan. Ini boleh diisi, boleh juga tidak. Tapi yang paling penting yang menjadi mandatory adalah application name dan company. Adapun opsionalnya adalah email, kemudian city, address, font, fax ya. Ini yang opsional. Yang lainnya tidak penting. Ini mohon tidak dirubah. Ini hanya dirubah kalau bisa. Kalau mau merubah ini konsultasikan pada kami karena ini menyangkut role ataupun aturan-aturan dalam codingan. Jadi ini usahakan tidak dirubah. Kemudian selanjutnya adalah tadi branch sudah ya, kita lewat. Di sini ada unit untuk menentukan piece ataupun produk ya. Produknya itu unitnya ada bentuk-bentuk piece atau liter atau kilogram atau yang lain-lainnya bisa diatur di sini. Dan juga sini ada pengaturan untuk produk. Produk-produk ini bisa dimasukkan dari menu produk dengan cara klik tombol new di sini. Ini di atas ini ada tombol new. Atau jika Anda punya Excel, punya data di Excel, Anda bisa masukkan dengan cara diupload lewat tombol yang ini. Ketika kita memasukkan sebuah produk, misalkan saya edit yang ini, maka yang dibutuhkan adalah kode produk itu sendiri. Ini usahakan unik. Kemudian nama produknya, merek ini opsional. Kemudian tipenya, apakah dia ini jasa ataukah dia produk. Di sini ada kategori, harga beli, harga dolar. Kenapa di sini ada harga beli dolar? Karena kemarin terakhir itu bahwasanya harga beli ke supplier itu kebanyakan berbentuk dolar, sehingga di sini kita tentukan bahwasanya harga beli di dalam rupiahnya berapa, kemudian harga beli di dalam dolarnya berapa.
karena di sini ada selisih sesuai dengan konversi dari dolar ke rupiah, maka konversinya ini bisa dilakukan dengan cara mengklik tombol konversi. Misalkan saya hilangkan tombol nilai dolarnya, saya hanya isikan nilai rupiahnya. Nilai rupiah ini saya isikan, kemudian saya klik konversi, maka otomatis akan muncul harga beli dolarnya. Dari mana konversinya ini? Konversi dari rupiah ke dolar akan mengacu pada nilai yang ada di dashboard. Di dashboard sini sudah dituliskan kurs dolar hari ini berapa. Misalkan saya tuliskan 19.000 hari ini. Maka ketika saya submit, ketika saya edit, berarti saya menetapkan ke sistem bahwasanya hari ini kursnya adalah 19.000. Sehingga ketika tadi kita akan konversi sebuah nilai produk, maka ketika kita klik konversi, dia akan menjadikan nilai dari harga beli rupiah ini dibagi dengan harga konversi tadi, menghasilkanlah nilai dolarnya. Di sini untuk konversi sendiri bisa dilakukan satu-satu ataupun dilakukan bersamaan. Jika ingin dilakukan satu-satu, maka tinggal diklik update ya, diklik update gitu ya, kemudian klik konversi, kemudian disubmit. Tapi jika ingin semuanya dikonversi, ini misalkan konversi harga lama, wah sekarang harga barunya konversi rupiah ke dolarnya nggak 19.000 atau sudah bertambah ataupun sudah berkurang, maka kita ingin mengupdate, cukup diklik yang ini, konversi semua produk, konversi rupiah ke dolar. Nanti ketika diklik ini akan terupdate semua konversinya seperti itu. Oke, kemudian ketika master produk sudah diisi, kita perlu isikan juga metode daripada paymentnya ya. Jadi metode payment itu bisa cash, bisa cek, transfer bank, dan yang lain-lainnya ini bisa diisikan saja di sini, dan ini bentuknya hanya sebuah nama ya. Kemudian sini ada supplier dan ada customer. Di supplier ini kita klik supplier untuk memasukkan siapa saja supplier kita. Kita bisa isikan dengan klik tombol new, kemudian kita isikan nama-nama mereka, dan yang paling terpenting adalah supplier tersebut defaultnya adalah dolar. Defaultnya dolar, tapi bisa jadi nanti ada supplier yang dia tidak pakai dolar, kita bayarnya ke dia itu memakai rupiah, maka pilihlah yang rupiah kalau memang supplier tersebut memakai currency-nya rupiah. Tapi default daripada sistem ini untuk supplier adalah dolar. Sini tipenya ada dua, ada sebagai supplier, ada sebagai makron. Makron ini sama dengan subcon atau sama dengan vendor ya. Oke, setelah supplier diisi, maka yang berikutnya adalah customer. Customer pun sama, sini silahkan diisi dan klik tombol new. Tapi customer di sini semuanya defaultnya adalah rupiah. Ini tidak ada pilihan dolar di customer, karena memang permintaannya kemarin hanya untuk di pembelian saja, bukan di penjualannya. Jadi sini silakan diisi sesuai dengan kebutuhan data-data customer yang ada di Papa Dede. Berikutnya adalah numbering inisial. Numbering inisial ini nanti menentukan penomoran di kop surat. Misalkan kita akan melakukan surat jalan keluar dan akan mengeprint surat jalan keluar, maka nanti di sana akan keluar nomor dari surat jalan keluar dengan dimulai dari huruf KPE, strip, SJK. Jika ini misalkan tidak cocok, maka bisa Anda rubah. Yang dirubah adalah bukan SD keluarnya, tapi yang dirubah adalah numbering inisialnya. Adapun SD keluarnya mohon tidak dirubah, karena takutnya nanti ada terubah sistemnya. Jadi SD keluarnya biarin, tapi yang dirubah adalah nomor inisialnya. Berikutnya adalah
bank ya, bank. Silakan masukkan bank yang dijadikan untuk transaksi, karena nanti bank di sini akan muncul di invoice kita. Oke, setelah master selesai diisi semua, kita akan lanjut ke bagian transaksi. Transaksi kita mulai dengan pembelian ke supplier ya. Pembelian ke supplier, kita klik supplier maklun, kemudian klik PO. Kita akan melakukan PO ke supplier. Ketika kita melakukan PO ke supplier, kita klik new, kemudian kita isikan data-datanya, dan di sini nomor PO sudah langsung terbentuk otomatis oleh sistem. Dan ini tadi KPE strip POS ini nih dibentuk dari numbering inisial yang kita setting di master numbering inisial tadi. Suppliernya kita pilih, currency-nya dipilih lagi. Kenapa currency dipilih lagi? Karena bisa jadi walaupun supplier tersebut tadinya dolar, tapi bisa jadi untuk PO yang ini dia bukan dolar, bisa jadi dia rupiah. Untuk PO yang ini ya, defaultnya memang mengikuti supplier, tapi bisa jadi PO-nya ini dikhususkan untuk memakai rupiah, bisa saja. Tapi memang saya defaultkan tetap PO juga memakai dolar. Nanti kalau misalkan memakai rupiah, bisa dipilih yang rupiah. Kemudian yang attention, permintaan jasa, ini semuanya opsional, nggak diisi nggak apa-apa. Ini prepare by juga nggak diisi nggak apa-apa. Kalau diisi berarti diisi dengan nama kita yang sedang membuat PO ini siapa. Jika perlu ada approve dari atasan, dari manajer, silahkan diisi. Jika tidak, ya sudah, kosongkan saja. PPN dan PPH juga defaultnya adalah tidak. Setelah di submit, maka PO ini sudah terbentuk, dan di sini currency-nya dolar. Kalau yang bawah ini currency-nya rupiah. Kemudian setelah PO-nya dibikin, kita perlu memasukkan produk-produknya dan cara mengklik tombol yang tanda biru ini, list product. List produknya bisa kita klik new baru, kemudian diisi produknya apa. Di sini langsung ada harga dolarnya kalau memang PO-nya dolar, dan di sini akan otomatis rupiah kalau memang PO-nya itu tadi currency-nya rupiah. Ketika diklik akan otomatis muncul price-nya dalam bentuk dolar ya. Setelah diisi semua, dia akan masuk ke dalam list PO produk ini. Setelah list PO produk ini selesai, kita bisa cetak. Sini ada print PO. Maka print PO ini bisa kita print dalam bentuk kertas atau cetak offline, ataupun kita bisa print dalam bentuk save as PDF jika ini akan dikirim melalui email. Ketika PO sudah dibikin, mungkin selanjutnya adalah dari sisi supplier akan memberikan invoice ke Papa Dede. Maka invoice tersebut tetap harus masuk sistem. Untuk masukkan invoice ke sistem, kita klik transaksi, kemudian customer, kemudian supplier, kemudian invoice. Oke, sebelumnya saya akan masukkan dulu surat jalan masuk ya, karena biasanya invoice tersebut biasanya berbarengan dengan surat jalan masuk. Jadi ketika supir dari supplier itu datang, dia biasanya akan membawa dua surat. Satu, surat jalan keluarnya dia. Yang kedua, invoice akan dititipkan biasanya ke supirnya. Nah, taruhlah sekarang dia tidak dititipkan invoice, misalkan invoice dikirim ke kita dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk yang lainnya, tidak lewat supir, maka tetap surat jalan masuk tetap kita harus isi. Surat jalan masuk ini diisi, fungsinya adalah agar setiap barang yang masuk akan menambah stok di gudang. Sebenarnya ini ada settingannya di master.
Kemudian identity. Di sini ada setting bahwasanya apakah stoknya itu bertambah dari surat jalan masuk dan manual stok, ataukah stoknya itu bertambah dari invoice dan manual stok. Ini sebenarnya ada settingannya. Tapi settingan default yang saya buat adalah stok di gudang itu akan berkurang dari surat jalan, baik masuk maupun keluar. Jadi ketika ada surat jalan masuk, maka stoknya akan bertambah. Ketika ada surat jalan keluar, maka stoknya akan berkurang. Bukan diambil dari invoice. Ya. Maka di sini penting sekali untuk menambahkan surat jalannya. Kemudian setelah itu kita bisa klik new. Kita isikan siapakah supplier yang memasukkan barang tersebut. Kita pilih dengan surat jalan number yang sudah ditentukan oleh sistem yang kita buat. Namun jika misalkan supir tersebut membawa surat jalan masuk, membawa surat jalan keluar, dan di sana sudah tertera nomor surat jalannya, maka nomor surat jalan yang ada di kertas supir tersebut harap dicantumkan di sini mengganti dari nomor default dari surat jalan yang ini. Ketika kita klik new, memang sudah ada langsung nomor surat jalannya, karena ini adalah yang dibikin oleh sistem kita. Tapi jika seandainya memang sudah tertera di surat jalan keluar mereka, maka saya harapkan ini akan diganti dengan nomor yang ada di kertasnya, agar nanti saling bersambung dengan dokumen aslinya. Kemudian pengirim di sini nanti isikan dengan siapa pengirimnya, biasanya supirnya, nama supir yang mengirimkannya. Dan yang menerima biasanya adalah orang gudang di kita. Pada tanggal berapa, kemudian dengan ekspedisi apakah truk, kurir ataupun yang lainnya. Dan di sini saya harapkan di scan dulu surat jalan keluar mereka, kita scan kemudian dimasukkan ke sini. Tapi jika seandainya tidak di scan pun tidak apa-apa. Ini opsional. Kemudian setelah kita submit, kita bisa print surat jalan yang kita yang kita tadi masukkan. Sini di print surat jalan masuk. Sini ada print amplop untuk print amplop, tapi jangan lupa nanti di sini di setting dulu kertasnya ya, ukuran kertasnya disesuaikan dengan amplop atau envelope ya. Amplopnya yang mana dengan layoutnya adalah landscape ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti disesuaikan saja paper size-nya. Jika nanti envelope-nya itu tidak ada yang pas atau tidak cocok, nanti bisa diberitahukan lagi kepada kami. Nanti kita rubah lagi, disesuaikan dengan envelope dengan amplop yang ada di kantor Papa Dede ya. Oke, saya rubah dulu ke awal, ke A4 lagi, bentuk potret. Setelah surat jalan masuk diisikan, kita perlu memasukkan produk apa saja yang dimasukkan dalam surat jalan masuk ini dengan cara klik list produk. Di list produk ini kita masukkan produk-produk apa saja yang masuk saat itu dengan jumlah berapa ya, seperti ini. Kemudian setelah surat jalan masuk kita isikan, kita bisa langsung ke invoice, klik transaksi, kemudian supplier, kemudian invoice. Di invoice tersebut, di invoice ini
kita bikin baru, new, kemudian isikan nama suppliernya siapa yang mengirimkan invoice tersebut, dengan currency-nya defaultnya dolar, invoice-nya nomor berapa. Seperti tadi, jika mereka sudah punya nomor invoice, maka tolong diganti nomor invoice yang dari sistem ini diganti dengan nomor invoice mereka, di tanggal berapa dan batas pembayarannya tanggal berapa. Setelah itu scan invoice-nya bisa dimasukkan di bagian ini. Jika ada faktur pajak bisa dimasukkan, tapi ini scan invoice dan scan faktur pajak ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Setelah kita submit, untuk memasukkan list produk secara cepat, kita untuk masukkan list produk itu ada dua. Untuk memasukkan list produk ini ada dua, ada dengan cara manual satu-satu, ada dengan cara sekaligus. Dan cara sekaligus dengan cara klik surat jalan masuk mana nanti yang belum menjadi invoice, kita pilih, nanti akan otomatis list produk ini terisi. Dan bisa juga manual. Kalau manual berarti kita klik di list produk, kemudian kita isikan cara manual, produknya apa, price-nya berapa, ini dalam bentuk dolar ya, kemudian kuantitinya berapa, ini cara manual. Kemudian setelah itu invoice ini bisa kita cetak untuk diri kita sendiri jika ingin dicetak seperti ini. Setelah pembahasan dari supplier ini selesai, kita akan lanjut ke customer ya. Untuk penjualan ke customer, kita klik transaksi, kemudian pilih customer. Di sini ada quotation dulu, ada PO, ada surat jalan keluar, dan ada invoice. Quotation ini artinya adalah penawaran kita ke customer. Setelah customer tersebut mendapatkan penawaran, ada dua kemungkinan, apakah penawaran tersebut gagal ataukah berhasil. Jika berhasil, dia akan membuat PO dari quotation tersebut. Jadi PO ini ada dua macam. Ada PO yang berkaitan dengan quotation yang kita berikan kepada mereka, dan ada PO yang tanpa quotation. Jadi karena mereka itu mungkin sudah langganan ke kita sudah lama, jadi mereka tidak memerlukan penawaran, maka kita bisa langsung masukkan PO tanpa quotation. Setelah PO dibuat dan setelah kita mempunyai produk untuk diberikan kepada customer, kita nanti bisa buat surat jalan keluar dan juga sekalian buat invoice-nya ke customer tersebut. Kita mulai dulu dari quotation. Di quotation ini kita klik new. Kemudian ini access to follow tidak berpengaruh ya, kan tadinya ini saya inginkan untuk siapa yang mengakses, tapi ternyata tidak diperlukan juga, jadi ini abaikan saja. Kemudian quotation number ini memang tidak bisa dirubah, ini sudah read only. Customer ini bisa kita pilih tiga macam, bisa dengan cara single customer ataupun multiple customer. Single customer, jika misalkan kita pilih multiple customer, ini bisa kita klik seperti ini dengan menekan tombol kontrol, ataupun kita klik kemudian tekan tombol shift, kita klik di sini, maka kena semua. Ini fungsinya adalah agar kita membuat quotation secara bersamaan kepada beberapa customer, sehingga nggak satu-satu bikin penawaran. Tapi jika misalkan hanya butuh satu saja, maka tinggal pilih satu saja seperti itu. Kalau single customer di sini nanti akan cuma satu aja dipilihnya. Multiple bisa beberapa customer. Selanjutnya adalah di sini ada remark ataupun catatan kecil, dan ada show product. Show product ini ada penawaran yang membutuhkan dilampirkan produknya apa yang kita tawarkan, ada juga penawaran yang kita tidak perlu tampilkan produknya apa. Biasanya di penawaran jasa itu tidak perlu ditampilkan produknya apa, tapi defaultnya ya. Kemudian intro dari pembukanya apa, misalkan assalamualaikum atau hormat kami,
bla 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 workshop itu. Workshop ini ruang lingkupnya apa, kemudian paymentnya dibayarkan ketentuan payment seperti apa, misalkan tenggat waktunya adalah 2 bulan, kemudian jika harganya sekian maka diskon sekian, misalkan seperti itu ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian penutupnya terima kasih bla 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 bla, seperti itu. Ditulis oleh siapa. Kalau dipilihnya, saya contohkan misalkan seperti ini. Saya buat yang baru aja ya. Saya buat yang baru, new. Misalkan saya pilih untuk 2 customer ya, 2 customer. Kemudian setelah 2 customer ini saya pilih, sini catatannya saya kosongkan. So produknya misalkan iya. Kemudian intro pembukanya seperti ini. Dengan hormat. Berkaitan dengan kebutuhan perusahaan Bapak atau Ibu di website bla 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 bla, maka dengan ini kami bermaksud menawarkan produk kami dengan harga yang terjangkau. Perusahaan kami telah eksis di Indonesia selama 7 tahun. Kami telah banyak mensupport perusahaan trading di kota-kota besar Indonesia. Misalkan segini aja dulu ya. Ruang lingkup adalah dan ruang lingkup usaha kami mencakup. Nah, saya pakai ini ya. Misalkan 1 trading, 2 jasa SEO, misalkan 3 pembuatan sistem, dan yang lainnya. Oleh karena itu kami yakin bahwasanya produk kami dibutuhkan oleh perusahaan bla 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 bla. Itu paymentnya. Untuk pembayaran dapat dilakukan transfer ataupun giro ke bank berikut. Misalkan bank berikut BCA atau BNI. Tenggat waktu pembayaran secara default adalah 2 bulan, namun tergantung kesepakatan selanjutnya. Akan seperti itu. Pastinya terima kasih atas kesediaannya membaca surat penawaran kami. Semoga kita dapat bekerja sama segera. Hormat.
atau udah segini aja dulu ya, ditulis oleh saya misalkan. Karena ini tujuannya untuk 2 customer, maka ini tujuannya nggak usah diisi ya. Kalau tadi untuk 1 customer kita isi, tapi kalau karena ini 2 customer, lebih dari 1 customer, nggak usah kita isi, langsung submit aja. Nah kemudian setelah itu di sini kita bisa ketahuan ya, di sini bisa ketahuan marketernya saya karena tadi saya loginnya apa namanya, saya masukkan nama saya di sini. Dan ini statusnya di sini original ya, karena tadi saya membuat untuk 2 customer, 1 customer untuk Anita, 1 customer untuk Siana Sakriu. Tapi di sini kita belum masukkan produk ya. Jadi kita klik dulu produk, list produk kalau kita butuh untuk memasukkan produknya. Tapi kalau kita nggak butuh, di penawaran nggak butuh masukkan produk, ini berarti nggak perlu ya. Dan tadi dipilihnya adalah tidak untuk show produknya. Misalkan ini saya masukkan produk ini, quantity bisa 100 biji misalkan. Oke lah, saya bikin 2, yang ini dengan produk, kalau yang ini yang tidak ada produk ya. Yang ini saya pilihnya show produknya tidak. Sehingga kalau kita print, kalau di sini print quotationnya, dia nggak ada produknya seperti ini contohnya, dan tidak ada produknya. Tapi kalau yang satunya lagi, yang ini kalau di print ada produknya. Nah ini produknya ya, ini ada produknya tuh, ini produknya yang kita isikan barusan. Kemudian setelah itu di sini juga statusnya adalah, misalkan yang ini statusnya loss, yang ini statusnya goal. Oke, yang statusnya goal sudah tidak masalah. Tapi yang statusnya loss berarti ini kita ada sebuah kegagalan, dan mungkin bisa kita telepon lagi orangnya, bisa kita kasih penawaran lagi dengan harga yang berbeda dari yang kita masukkan tadi. Misalkan tadi kan di sini kita harga dari mie goreng kita tentukan 15.000 ya. Mungkin nanti di penawaran berikutnya kita tentukan lebih murah dari 15.000. Oleh karena itu di sini ada tombol kon, ada tombol revisi. Ini kan original ya, kita klik di sini revisi. Nah sekarang nomornya sama 002 002 ya, sama ya. Cuman bedanya adalah yang ini original, yang ini adalah revisi 1. Nah ini statusnya kita belum tahu dulu nih, statusnya belum tahu. Nah kemudian di sini kita bisa edit untuk produknya kita edit dengan harga misalkan 14.500, karena tadi di harga 15.000 kita gagal lakukan penawaran atau loss ya. Nah di sini kita print lagi, bisa kita print lagi. Nah print di sini sama ya, tadi bisa dibentuk dengan PDF ataupun bisa langsung di print. Nah mungkin seandainya misalkan yang revisi ini kita berikan ke customer dan mereka setuju, jadi di sini misalkan statusnya adalah goal. Oke, di sini kita bisa ngelihat trackingnya. Tracking yang pertama kita loss dengan harga 15.000, dan tracking yang kedua itu kita revisi 1 bisa goal dengan harga 14.500. Mungkin kalau masih gak goal juga kita direvisi lagi sampai goal gitu ya. Biasanya kalau marketing seperti itu, tidak pantang menyerah. Jika setelah quotation ini sudah goal, mereka akan melakukan PO. Kita bisa klik PO di sini. Ini ada tanda biru ini, kita klik PO. Oke. PO-nya ini sudah langsung nanti akan kedetek nomor daripada quotation-nya. Kita klik new. Nah, sini quotation-nya sudah langsung terisi. Adapun jika kita membuat PO tanpa quotation, di sini transaksi customer PO no quotation, ketika kita pilih new, dia nggak akan ada kolom dari nomor quotation, karena ini memang PO yang tanpa quotation. Kalau di sini kan udah langsung ada quotation number ya. Kalau di sini nggak ada, karena ini PO tanpa quotation. Ini PO-nya berapa, misalkan PO dari mereka memberikan nomor PO bla 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 gitu ya. Maka kita isikan. Ini PO sendiri, kenapa harus dimasukkan ke sistem? Sebenarnya sih nggak perlu
nggak wajib untuk memasukkan ke sistem kita, karena ini kan kayak bentuknya PO dari mereka ke kita. Tapi PO ini berguna untuk database. Jadi uh, mereka itu sebenarnya pesan apa aja sih di PO gitu kan, sebelum kita jadikan invoice gitu ya. Kita masukkan nomor PO-nya, nomor PO mereka, bla 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 bla. Kemudian tanggal berapa mereka buat PO-nya, ada diskon apa enggak dalam bentuk persen ya. Terus kemudian ada PPN apa enggak, nah ada pajak apa enggak dalam bentuk persen juga. Terus di sini di prepare-nya, karena ini saya yang prepare, saya ada cek apa enggak. Ini opsional semua, karena ini memang data hanya untuk perusahaan kita, bukan untuk dikeluarkan. Jadi opsionalnya banyak. Kemudian kita dia mesennya produk apa aja sih, itu kita masukkan juga. Oh, dia pesennya mie goreng, tadi harganya dia dealnya maksudnya itu 14.500 misalkan gitu. Kuantitinya adalah 100 biji. Ini jadinya ini sebagai database kita. Kalau misalkan mau di print juga PO nya bisa. Ya, ini print PO nya, tapi ini nggak bermanfaat karena ini memang hanya sebagai database kita aja. Terus kemudian setelah PO ini masuk ke kita kan pastinya mengirimkan barang ke customer ya. Mengirimkan barang kita bisa sekaliguskan dari surat jalan keluar juga invoice ataupun satu-satu ya. Kita akan buat surat jalan keluar misalkan ya, surat jalan keluar invoice dulu aja ya. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi di invoice. Diklik new di transaksi customer invoice. Kemudian sini ada date untuk date invoice tersebut, kemudian tanggal akhir pembayaran daripada invoice ini, customernya siapa. Misalkan saya kasih diskon 1000 ya, 1000 rupiah. Kita kasih PPN. Nah ini karena kita ngasih diskon dan ngasih PPN ini langsung kehitung, ya, nanti jadinya min dulu. Kenapa? Karena kan data produknya belum kita beri, belum kita kasih gitu. Kemudian sini storekeepernya saya sendiri. Ini paymentnya kalau dibutuhkan ditulis juga, misalkan gini. Misalkan seperti ini. Kemudian note jika ada, ya ini saya pilihnya 30 misalkan. Kemudian sini BCA, submit. Invoice-nya telah terbentuk tapi di sini masih min karena detail produknya belum ada. Kemudian saya masukkan detail produknya. Produknya misalkan ini mie goreng, saya rubah dari 15.000 menjadi 14.500 misalnya seperti itu. Terus kemudian kuantitinya 100 yang dipesannya, submit. Oke, ini jadi 14.500 dikali 100 ya. Setelah itu di sini akan berubah menjadi 1.593, dipotong PPN dan ditambahkan PPN dan dikurangi dari diskon Rp1.000. Ini tinggal langsung dicetak saja. Ya, seperti ini. Ya. Invoice setelah kita lakukan. Kemudian kita masuk ke surat jalan keluar. Kita klik transaksi customer, surat jalan keluar. Di surat jalan keluar kita masukkan lagi di kita buat baru. Customernya Anita, pengirimnya saya sendiri, penerimanya nanti nggak tahu di sana siapa. Biasanya sih sudah ada admin yang kita kenal di sana ya. Bahkan kita kenalnya Dodi, atau kalau kita nggak tahu ya kosongin aja. Spedisinya misalkan menggunakan truk dengan nomor polisi sekian. Setelah itu kita masukkan detailnya, detail list produk yang akan kita masukkan ke surat jalan keluar apa aja. Tadi mie goreng ya, jumlahnya 100. Submit. Oke, kita back lagi. Ini sekarang udah jadi. Kita bisa print kardusnya, atau kita bisa print amplopnya. Amplopnya ini nanti disetting dulu di sini misalkan. Ya, amplopnya nanti kita setting dulu.
sini. Ini macam amplop itu macam-macam ya. Nanti kalau misalkan nggak pas, kasih tahu kita. Nanti bisa kita pas-paskan dengan amplop yang format amplop yang ada di Papa Dede ya. Jadi ini kalau misalkan nanti nggak pas, silahkan nanti di kontak kita lagi. Terus kemudian setelah itu, oke, nah ini print surat jalan keluar ini harus di print. Print surat jalan keluar ini ketika sudah di print, oh ya ini formatnya belum dibalikin lagi. Formatnya ke A4. Kemudian ininya A4, oke. Dan ini udah 4 ya. Oke, seperti ini. Surat jalan keluar ini nanti diberikan ke supir, dari supir nanti diberikan ke tujuan ke customer. Demikian telah selesai tutorial ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang belum pahami, silakan langsung tanya kepada kami, bisa lewat WA ataupun dengan telepon. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.